ketika konsumen bahwa kehadiran suatu kontrak dalam electronic commerce terjadi ketika konsumen sudah menekan tombol saya setuju dan dalam laman situs tersebut tanpa konsumen sudah melakukan pembacaan, maka konsumen dianggap sudah menyetujui apa yang berada di dalam kontrak tersebut. Dan masih banyak beberapa konsumen yang belum mengerti tentang pentingnya kontrak dalam e-commerce yang mengatur syarat ketentuan bagi konsumen. Untuk kontrak agar diambil oleh kedua belah, maka kedua belah harus mengerti dan membaca benar kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. Dan hukum kontrak negara kesatuan Amerika dengan Indonesia memiliki perbedaan dan masing-masing memiliki ketentuan tersendiri. Namun, hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan bagi mereka mengalami wan prestasi, yaitu seperti yang tertera pada pasal 18 ayat 4 dan 5 dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Sasaran untuk kedepannya diharapkan para pihak untuk terutama pada pihak yang ketiga mencantumkan kontrak pada tempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh konsumen sehingga konsumen dapat membaca dan mengerti secara detail apa saja hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini juga berlaku bagi penjual untuk mengisi dari kontrak saat penjual membuka toko online di website tersebut. Dan adanya pengaturan yang lebih dikhususkan dalam transaksi e-commerce dan perlindungan bagi konsumen pada e-commerce lintas batas, sehingga konsumen dapat mendapatkan perlindungan secara maksimal. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Mungkin dari Bapak ada ya, baik, cukup, Mbak. Yeah. Saya tanya, Mbak, sebelum ke Pak Mul. Ini tadi PPT apa tesis ya, Mbak? Iya, Bapak, PowerPoint. PowerPoint kok kayak tesis ya, Mbak? Nggak kayak PowerPoint ya? Nah, itu catatan pertama ya sebelum ke Pak Mul. Bikin PPT itu ya PPT yang benar, bukan copy paste ya dari itu ya. Baik, berikutnya saya persilahkan ke Pak Mulyanto. Silakan Pak Mul. Halo Pak Mul. Monggo. Siap. Gimana? Terima kasih Prof. Puji atas kesempatannya. Yang terhormat Prof. Wadek, Pak Puji, kemudian Pak Dr. Hari Purwati, dan juga Bu Emi yang sedang izin. Dan selamat pada Mbak Mariska ya, Mariska Hasina, sudah ujian ini ya kemarin jelas ini suaranya ya? Jelas Bapak. Putus-putus. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, tanyakan, elaborasi lebih mendalam dari ya, mungkin cari tempat yang sinyalnya nggak putus-putus, Pak. Ya, mungkin ganti HP saja. Pak Mulyanto tadi keluar ya? Itu Pak. Putus ya Pak Mulyanto? Oh, gantian. Oh iya. Baik, sudah jelas sih suaranya Pak Mariska. Jelas sekali, jelas.
Pindah ke HP nih, Prof. Ini gangguan sinyal. Siap. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, Mbak Mariska, ini terkait dengan tesis saudara yang berjudul keabsahan kontrak e-commerce internasional dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Anda di sini kan keabsahan kontrak e-commerce internasional gitu ya. Berarti ada e-commerce nasional ya istilahnya ya. Mengapa ini alasan objektif dulu? Mengapa tidak menulis yang konten lokal saja, kearifan lokal e-commerce nasional daripada menulis e-commerce internasional? Coba alasannya apa dulu ini? Pertanyaan. Karena dalam internasional terkadang konsumen itu dalam membaca kan sudah bahasanya berbeda gitu Bapak. Jadi mau untuk caranya mereka tahu apa yang menjadi hak mereka itu kadang banyak orang yang mengerti, mungkin kalau belum mengerti. Tapi kalau secara lokal kan bahasanya masih bisa dimengerti dan orang juga membacanya juga masih bisa menyerap informasi dalam konteks tersebut gitu Bapak. Dan juga secara internasional kan sudah berbeda yurisdiksi gitu Bapak. Jadi untuk bagaimana nanti penyelesaiannya, apakah nanti apabila terjadi suatu kontestasi juga bagaimana? Oke, baik. Jadi berbeda ya. Oke. Terus kemudian dari segi keabsahan, karena Anda nulis keabsahan ini. Nah, keabsahan kontrak e-commerce nasional sama internasional itu beda atau sama sih? Sama-sama basisnya kan IP, cuma mungkin wilayahnya yurisdiksinya saja. Tapi dari segi keabsahan sama atau beda? Apabila dari segi keabsahan sebenarnya hampir sama gitu Bapak. Karena sama-sama berbentuk klik web. Jadi di Indonesia juga ketika kita masuk di suatu situs e-commerce kan juga dengan menggunakan layanan ini saya setuju. Begitu juga dengan e-commerce asing juga ketika kita masuk maka akan ada tulisan jika apabila saya membuat akun di sini saya setuju untuk mengikuti syarat dan ketentuan atau kontrak yang berada di dalam platform e-commerce ini. Sebenarnya sama Pak dengan e-commerce lokal. Sama ya. Karena kalau bentuknya sama juga sama. Kenapa tidak ditulis secara ya betul sama, nanti ada mediasinya sama, pengadilan sama, one prestasinya sama. Kalau itu sama, kenapa tidak ditulis keabsahan kontrak e-commerce gitu aja, internasional itu hanya sebagai nomor jelas atau studi kasusnya gitu. Itu mungkin catatan saja ya, karena jelasnya tidak ada perbedaan yang mendasar sehingga itu bahasa genusnya kan sama, sehingga itu mungkin lebih spesifiknya dibuat draft yang umum dulu, baru internasional itu menjadi catatan studi kasusnya kan gitu. Kecuali ada perbedaan, kalau ada perbedaan yang mendasar itu boleh Anda langsung fokus ke situ. Kemudian yang kedua Mbak, ini kan dalam latar belakang ini karena Anda menguji keabsahan kontrak e-commerce pada dalam konteks memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Coba di latar belakang atau ada kasus enggak yang memberikan justifikasi bahwa pernah ada pelanggaran atau peristiwa yang merugikan konsumen sehingga ada peluang untuk memberikan bantuan hukum itu. Ada enggak contoh kasusnya itu? Pengadilan atau arbitrase contoh real jadi implementasi daripada tulisan Anda ini dalam level normatif dan juga empiris itu ada munculnya. Sebenarnya ini tapi terjadinya di yurisdiksi yang sama nih Pak mengenai Amazon. Itu ada Nyonya Angela Borgers Bapak, itu dia membeli dari situs Amazon yang dimana tokonya itu sebenarnya berasal dari bukan di Amerika tapi tokonya bertempat di Cina sana Pak, dan dia membeli baterai laptop. Kemudian baterai laptop itu meledak dan menyebabkan luka bakar gitu Pak. Dan di sini Nyonya Angela sebenarnya
melaporkan hal ini ke pengadilan, dan Amazon sendiri berdalih di situ bahwa dia sebenarnya adalah bukan sebagai pemilik atau dari baterai tersebut, tapi dia hanya distributor. Dan di website itu dia juga sudah menulis bahwa dia hanya sebagai distributor saja dan menyimpan barangnya di gudang Amazon itu sendiri, Bapak. Dan pengadilan dalam hal itu membenarkan, hanya saja karena adanya doktrin strict liability atau tanggung jawab mutlak, di sini mereka menganggap bahwa Amazon itu memperkenalkan Angela dengan toko ini, Pak, yang bernama Lenosh ini. Jadi di situ, tapi untuk anunya sebenarnya dia memang benar bahwa Amazon itu hanya sebagai distributor karena sudah tertulis di dalam web tersebut, Bapak. Jadi yang diperkenalkan hanyalah strict liability-nya atau tanggung jawab mutlaknya saja. Oke, karena Amazon kan pihak ketiga ya. Oke, itu kan kasus di Cina ya. Yang di Indonesia, Pak? Yang di Indonesia Anda kan sebenarnya fokus menulis keabsahan e-commerce, kemudian juga memberikan perlindungan konsumen, ya kan? Dan Anda pembahasannya contohnya di antara Indonesia dan Amerika. Maka tesis ini akan sangat relevan kalau Anda bisa memberikan contoh kasus atau putusan pengadilan atau sengketa di arbitrase, tapi yang terkait dengan kasus yang real dengan tesis ini di Indonesia. Anda kalau buka data list di Badan Perlindungan Konsumen mungkin akan banyak muncul di situ. Baik, Bapak. Itu, Mbak ya. Jadi bisa relevan kalau Anda contohkan di Cina, terus Anda penyelesaiannya di Indonesia, itu bagaimana relevansinya? Sudah dicari itu kasus, nggak ada sama sekali satu kasus yang muncul yang bisa menguatkan bahwa ini ada loh perlindungan konsumen yang bisa dilaksanakan, ada loh ini mekanisme penyelesaian kontestasinya gitu. Gimana, Mbak? Ya, Bapak. Yang saya mohon maaf, bisa diulang, Bapak? Apakah Anda sudah mencari contoh kasus putusan pengadilan atau sengketa di arbitrase gitu ya, arbitrase gitu ya, terkait dari sengketa dari e-commerce ini dari orang Indonesia kepada Amazon dari Amerika, karena Anda memberikan perbandingannya pembahasan yang kedua itu kan antara Indonesia dan Amerika. Jadi supaya tesis Anda itu membumi. Jadi normatifnya Anda mengkaji tentang keabsahannya, tapi juga ada faktor atau realisa empirisnya bahwa ini tidak mengawang-awang, ada faktanya, ada kasusnya, ada putusannya, sehingga ada bantuan daripada perlindungan konsumen itu seperti apa dan sebagainya gitu, Pak. Pernah dicari tidak itu? Kalau mencari sih biasanya kebanyakan mereka tidak mengusut lebih lanjut, Bapak. Penelusuran saya. Tapi mungkin bisa saya telusuri lebih lanjut. Oke, jadi hanya contoh di Cina ya, di Indonesia tidak ada, Pak ya, sama sekali. Untuk itu. Tadi kan contoh Anda kasus. Contohnya kan kasus di Cina baterai tadi. Contohnya baterai kan di Cina. Bagaimana apa tidak ada contoh di Indonesia? Kan Anda menulis perbandingan Indonesia dan Amerika kan gitu. Apa tidak ada menelusur data-data konflik itu loh, konfrontasi itu loh. Itu apakah tidak ada contoh kalau Anda bisa menemukan kan lebih relevan terhadap tesis Anda gitu loh, Pak ya. Sudah dicoba cari belum? Sudah, Bapak. Nggak ketemu Indonesia? Kalau pun biasanya mereka tidak melanjutkan, Bapak. Jadi ya sudah, karena mereka menganggap itu tadi bahwa prosedurnya berbelit begitu, Bapak. Oke, prosedurnya berbelit-belit itu kan tadi. Oke, ya sudah. Terus saya tanya sekalian ini. Jadi terus kesimpulan disertasi tesis Anda itu keabsahan kontraan bisa absah selama ada persetujuan kedua belah pihak dengan klik buat tadi ya. Itu selesai. Terus bagaimana perlindungan konsumennya?
apakah apa peran serta negara atau apa mekanisme yudisial yang bisa memberikan kepastian atau jaminan perlindungan konsumen dalam rangka kerugian dari e-commerce ini, Mbak? Dalam hal ini negara memfasilitasi apabila terjadi suatu perselisihan, Bapak. Oke, melalui apa? Harus proaktif negaranya, pers orangnya, atau bagaimana? Pengadilan atau arbitrase itu bagaimana itu? Dalam hal ini dengan adanya suatu pengaturan yang lebih spesifik seperti untuk penyelenggaraannya sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Ada 2 peraturan pemerintah, Bapak, yang nomor 71 tahun 2019 serta 80 tahun 2019 juga, yang mengatur tentang kontrak itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, Bapak. Oke, baiklah. Ya. Terus Anda menyatakan bahwa apakah sah Presiden e-commerce melalui arbitrase itu ya. Ada salah satu contoh atau alternatif bahwa bisa diselesaikan melalui arbitrase gitu ya. Salah satu penyelesaiannya ya. Benar. Iya, Bapak. Apakah ada ininya bagaimana implementasinya di Indonesia itu, Pak? Apakah sudah pernah diimplementasikan atau nganggur sama sekali, belum ada sama sekali, atau bagaimana? Pernah menelusuri tidak itu penyelesaian bahan prestasi melalui arbitrase itu? Setahu saya belum ini, Bapak. Belum menelusuri lebih lanjut nih. Ya, itu mestinya dibumbui, ditemukan, meskipun ini ya di metode Anda ini ya, saya coba ingin mendalami penulisan Anda metode ya, Mbak ya. Di metode Anda mengatakan di metode Anda mengatakan penelitian hukum normatif gitu. Cuman kalau Anda baca di pasal paragraf pertama sampai akhir itu kan Anda mengutip sebenarnya penelitian silakan dibuka di bab metode, Mbak. Metode ini penulisan ya. Saya kasih contoh salah satu penulisan saja yang mungkin perlu menjadi acuan berikutnya, Mbak ya. Di metode yang jenis penelitian coba, Mbak. Nah, jenis penelitian ketemu belum? Sudah dibuka belum? Sampun, Bapak. Coba Anda baca itu. Satu paragraf aja Anda baca. Penelitian aturan diartikan menjadi penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik dicermati berdasarkan sudut hierarki perundang-undangan vertikal maupun interaksi harmoni perundang-undangan horizontal. Penelitian aturan normatif ini pula biasa dikenal dengan penelitian aturan doktrinal. Dinamakan penelitian doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan dalam peraturan-peraturan tertulis. Sebagai akibatnya, penelitian tadi sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena aturan normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Oke, satu paragraf itu pendapat Anda atau pendapatnya seseorang itu? Atau Anda mengutip itu? Seseorang, Bapak. Anda ngutip dari siapa? Dari buku. Oke. Anda mengutip ya, itu mengakui ya. Kalau mengutip ya, Mbak ya, mengutip itu harus ada tekniknya, Mbak. Kalau Anda langsung kutip satu paragraf, Anda kutip gitu, harus menggunakan penulisannya itu harus menjorok ke dalam satu spasi, itu kutipan langsung. Karena lebih dari 3 kalimat gitu ya. Supaya Anda kalau ingin menulisnya seperti biasa, seperti tulisan Anda ini, maka Anda harus melalui parafrase, Mbak. Jadi mengubah secara penulisan ini, substansinya tetap, cuman cara penulisannya dirubah gitu ya. Dan saya sampaikan kalau paragraf pertama, kalimat pertama itu sebaiknya ya statement Anda, Pak. Statement Anda dulu ya, misalkan penelitian adalah aktivitas kegiatan ilmiah dalam bidang hukum yang menggunakan
melalui beberapa tahap yang dapat dipertanggungjawabkan, misalkan seperti itu. Jadi harus ada statement dulu dari Anda, baru Anda kutip pendapat penguat gitu Mbak ya. Kalau Anda mengutip langsung satu paragraf itu punya orang lain, maka itu mestinya penulisannya caranya dengan menggunakan metode kutipan langsung dengan menjorok ke kanan itu dan spasinya satu gitu ya. Paham ya? Paham maksud saya ya? Iya, Bapak. Nah, itu menjadi perhatian ya. Kemudian yang kedua, nah yang Anda sampaikan di jenis penelitian, ini penelitian normatif itu adalah definisinya begini, tapi Anda tidak menjelaskan mengapa penelitian Anda disebut normatif. Normatifnya karena apa? Itu perlu Anda jelaskan. Anda kan hanya menyampaikan pada level definisi itu. Penelitian laboratory research, sekunder, dan sebagainya. Itu ya. Itu catatan saya, mohon diperbaiki nanti ya. Jadi Anda normatifnya karena apa? Karena mengkaji undang-undang atau bagaimana? Itu dimunculkan. Kemudian catatan berikutnya, Anda sepertinya belum paham benar untuk menulis tentang bahan hukum primer ya. Ada hierarki perundang-undangan ya. Hierarki perundang-undangan Anda nulis UITE, UAPS itu lebih dulu mana? Coba paham belum cara penulisan bahan hukum itu? Kalau sama-sama nulis undang-undang, Anda kan mengutip undang-undang tuh, undang-undang APS, undang-undang ITE, undang-undang konsumen gitu ya. Paham belum cara penulisannya coba? Apa ketentuan penulisan undang-undang itu? Urutannya, hierarkinya seperti apa coba? Ya, undang-undang terdahulu, Pak. Nah, terdahulu yang mesti lebih dulu kan? Sama ya. Kalau di atas hierarki ada hierarki undang-undang dasar lebih dulu dibanding undang-undang. Kalau sama-sama undang-undang yang terdahulu harus lebih didulukan kan? Anda kan belum. Ya enggak, UIT APS terbulak-balik tidak itu. Ya, terbulak-balik ya. Jadi tolong nanti dibetulkan supaya enak nanti dipandang oleh mata. Dan yang terakhir, Mbak, yang terakhir menurut saya di kesimpulan ya. Kesimpulan Anda 1 dan 2 itu kira-kira sudah jawab pertanyaan belum coba? Kesimpulan ya. Anda menanyakan keabsahannya bagaimana sudah terjawab belum? Yang kedua, bagaimana nomor 2 itu jangkauan e-commerce dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap investasi. Kira-kira terjawab belum di kesimpulan itu? Saya contohkan nomor 2 aja yang mudah ya, supaya nomor 2, Pak. Pertanyaannya apa, jawabannya apa coba? Hubungan negara kesatuan Amerika dengan Indonesia sangatlah berbeda. Masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri, namun hukum Indonesia memberikan perlindungan bagi mereka yang mengalami investasi, seperti terdapat pada pasal 18 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan di Indonesia juga ya, berarti kalau itu pertanyaannya perbandingan itu Anda bandingkan Indonesia Amerika, tapi kan pertanyaan nggak perbandingan itu. Nah, pertanyaannya apa itu? Apakah jangkauan nasional seperti itu mestinya fokus itu dijawab gitu ya. Karena nanti perbandingan Anda mau masukkan atau itu hanya sub saja. Itu ya. Jadi fokus pada rumusan sehingga itu bisa sifatnya sistematis, konsisten seperti itu. Dan terakhir di adresat di saran, Mbak. Saran itu harus jelas adresatnya, alamatnya, untuk kedepannya siapa. Jadi saran itu harus ada institusinya, lembaganya, adresatnya. Mau Anda menyarankan pada siapa? Pada masyarakatnya, pada Amazonnya, pada konsumennya, pada pemerintahannya, pada siapa? Itu ya, bukan mengawang-awang. Kalau mengawang-awang nanti tidak implementatif, sehingga sarannya kalau cara menulis saran itu harus berbasis pada kesimpulan dan jelas strik itu jelas adresatnya, dialamatkan pada siapa. Itu ya beberapa catatan saya, Mbak ya. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan nanti. Tapi sudah oke. Baik, demikian Prof. Fuji. Pak Hari, matur nuwun. Nanti saya izin live Prof. Fuji, Pak Hari nanti ingin nguji DTP.
Ya. Oke, berikutnya Bimbing. pembimbing saya dulu dari Monggo. baik Mbak Rasna, coba dibaca, nggak dibaca dulu, bisa memberikan catatan soal hasil ini nggak Mbak? Mbak Mariska, cara penulisan abstraknya nggak seperti itu ya? Bapak, mohon maaf. Suaranya Cara penulisan abstrak tidak seperti itu ya? Benar nggak? Bapak, mohon maaf suaranya kecil sekali. Kedengeran nggak? Belum, Bapak nyuwun sewu. Oke. Halo, Pak Ari dengar suara saya? Halo. Halo, ya dengar cuma memang agak kecil sedikit. Kamu nggak pakai siapa? Mariska? Nggih. Volumenya mungkin. Tadi besar tadi. Nggih, tadi besar. Volumenya digedein loh, Pak. Ya tapi enggak apa-apa Mariska, coba aja. Volumenya saja dibesarin enggak apa-apa. Nah ini sudah lumayan. Oke. Nggih, Bapak. Sudah? Nggih, sampun. Baik. Mariska, ini cara penulisan abstrak pertama. Jadi abstrak itu nulisnya kan harus ada titel atasnya ya. Abstrak terus subtitle itu yang menunjukkan tentang identity. Jadi identity panjenengan itu siapa, terus judul tesisnya apa, dan seterusnya itu harus ada. Lihat di buku petunjuknya ya. Ini nggak sesuai nih. Terus yang kedua, spasi. Ini ada yang spasinya 2, ada yang spasinya 1,5. Coba dia lihat halaman 16 itu misalnya. Mau buka skripsimu. Tesis ya, kok skripsi. Tesismu. Halaman 16 itu coba. Itu kan ada yang ya. Jadi diseragamkan. Terus tata penulisan undang-undang itu juga tolong disinkronkan. Ya. Jadi ada yang nulisnya kadang pasal di depan, kadang di belakang, itu disesuaikan. Terus nulis nama itu huruf besar apa huruf kecil? Huruf besar, Pak. Nama huruf besar. Apa? Ya, ya. Jadi ya disesuaikan karena ini ada nama yang semuanya ditulis huruf besar, ada yang ditulis depannya huruf besar, yang betul kan depannya huruf besar. Terus nulis ibit itu miring apa tegak? Miring, Bapak. Nah ini ada yang tegak, kecil tapi harus memang disesuaikan. Ya. Terus coba dibuka di metode dulu deh, metode yang gampang. Metode. Sumber bahan hukum primernya apa? Perundang-undangan, Bapak. Ya disebut satu-satu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perkawinan. Itu kenapa feedback ya, Mariska? Kamu pakai handphone juga atau gimana? Enggak itu, Bapak. Ini saya pakai headphone. Oh ya, udah diterusin aja. Teruskan saja, terus. Diteruskan. Oh, tadi saya di-mute yang saya butuh, Pak. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun Itu kan sudah ada pembaruannya undang-undang itu. Ini ada yang diubah, Bapak, tahun 2016. Kenapa nggak dirubah?
Oh gitu, ada yang perubahan Bu. Nah, Nggih. perubahannya nomor berapa? Tahun 2016 nomor Lah, kamu malah nomor lupa ini. nomor tahun Kamu 2016. lupa. Tahunnya 2016 nomornya saya Lah, kok nomornya lupa? Padahal ini tesismu. dua Oke. Baik. Terus apa lagi? tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 199 tentang Oke, terus arbitrase dan alternatif, Undang-Undang Nomor 8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen, dan UNIDROIT Principle of International Commercial Contract, dan United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on oke, saya Electronic tanya Commerce. dulu. Saya tanya, halo putus. Oke. 6, 7, 8, 9, 10 itu kamu punya? Ada sih Pak, tapi dalam bentuk PDF. Ya, nanti saya dikirim loh ya. Oh nggih, Bapak. Oke, terus yang berikutnya saya tanya, kenapa PP-nya nggak masuk? Oh ya. Hah? Nggih. Ada PP, ada peraturan menteri, PP-nya nomor berapa saja? PP-nya nomor 71 tahun 2019 dan nomor 80 tahun 2019, Bapak. Tentang apa itu? 71 tentang penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, dan nomor 80 perdagangan melalui sistem elektronik. Oke, kenapa undang-undang perdagangan juga nggak masuk? Di sana juga diatur istilah e-commerce itu ada di undang-undang perdagangan. Iya, pasal 55 dan 56, Pak. Nah, Yes. Kenapa nggak masuk? Iya. Ya, ini tolong diperbaiki karena ini bagian dari Anda mengukur untuk membuat analisis. Kamu pendekatannya pakai apa? Kualitatif. Ya, terus Iya. kualitatif. Ini loh, kan ada 5 pendekatan tuh loh. Oh, pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, Bapak. Nah, kenapa pendekatan perbandingan undang-undang tapi undang-undangnya nggak dibahas? Ya, nggak masuk di itu. Terus coba dibaca juga di kerangka berpikir 39. Ini yang menggambarkan kamu akan menelaah undang-undang yang mana ya? Karena sama sekali tidak menunjukkan ada undang-undang di sini. Perundang-undangan. Nggak ada loh ya. Iya. Terus juga misalnya mau perbandingan juga tidak ada ini perbandingan di kerangka berpikir. Oke ya, ini masukan. Kita ke depan sekarang ya. Ke depan. Tadi Pak Mul menegaskan ya. Jadi apa bedanya? Ini penting ini. Tesismu ini dengan kata internasional itu dihilangin. Kamu sudah menjawab. Tapi jawabannya kan akhirnya sama. Modelnya juga sama. Nah, terus bedanya apa? Pentingnya tesismu ini apa? Bedanya dalam, kalau ternyata jawabannya sama dengan yang nasional. Bedanya dalam jurisdiksinya, Pak. Karena untuk Nggak dibahas loh ini jurisdiksi. Kamu nggak bahas jurisdiksi dari atas sampai bawah, nggak ada. Di latar belakang juga tidak dibahas soal jurisdiksi, ya. Oke ya. Jadi harusnya latar belakang itu tadi Pak Mul sudah bilang setidaknya harus ada kasus yang menggambarkan bahwa yang kamu teliti itu, saya tanya dulu deh, kamu mau meneliti soal keabsahan atau perlindungan? Ini 2 hal berbeda loh ya. Saya kan karena dalam suatu kontrak itu. Enggak, ini ditanya saja. Coba baca judulmu. Keabsahan kontrak e-commerce internasional dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi konsumen. Oke, berarti perlindungannya tujuannya adalah
Kalau itu kontraknya absah, berarti kan terlindungi. Kalau ini kita rangkai judul ya. Kalau kontraknya nggak sah, itu kan berarti tidak terlindungi. Sederhananya begitu ya. Ya, kan begitu. Jadi dasarnya perlindungan itu adalah, poin pertamanya adalah soal apa? Soal apa? Perlindungan apa keabsahan? Keabsahan, Bapak. Oke, keabsahan ya. Oke, jadi harusnya Mbak Mariska itu menjelaskan problem-problem yang dilatar belakangi karena persoalan keabsahan ini. Bisa jadi contoh-contoh kasus dulu. Kalau enggak contoh kasus, misalnya Anda mempertanyakan dulu, kalau misalnya dalam konteks nasional itu seperti ini, keabsahannya diatur seperti ini, nah dalam konteks internasional seperti apa? Ini melibatkan yurisdiksi negara yang berbeda. Nah, di latar belakang tidak dielaborasi ini, ya. Harus ada elaborasi ini. Itu satu. Terus berikutnya, Mbak Mariska. Coba Mbak Mariska baca kata kuncinya. Dari judul itu kata kuncinya apa saja kira-kira? Harusnya. Keabsahan kontrak. Nah, terus keabsahan kontrak. Perlindungan hukum. Apalagi? E-commerce mestinya ya. Iya, e-commerce. E-commerce sama internasional ya. Nah, coba dilihat di abstrak. Keabsahan ada enggak itu? Belum, Bapak. Nah, bukan belum, enggak ada ini. Ini tesis ya. Bukan seminar hasil. Ya, enggak ada ya. Ada enggak? Belum, enggak ada, Bapak. Enggak ada. Internasional ada enggak? Tidak ada. Nah, enggak ada. Padahal itu penting ya, karena ini bicara soal keabsahan. Ya, soal keabsahan, terus kamu bicara tadi ini adalah e-commerce internasional. Nah, jadi harus ada, mestinya tadi itu kamu sebutkan soal apa tadi? Soal kasusnya, terus soal pertentangan hukumnya. Coba saya tanya dulu deh, kalau secara nasional, syarat sah kontrak elektronik itu diatur di mana perundang-undangannya? Di PP nomor 71, Bapak. Pasal berapa? 20. Salah. Pasal Tesismu loh ini. Pasal 46. Salah. Ayat berapa? Nah, pasal 46 ayat 2. Ya. Oke, sebutkan. Sebutkan. Misalnya kita bicara soal syarat sahnya dulu. Kalau syarat sahnya ada dari ayat. Oke, nanti belajar lagi ya. Itu mirip-mirip dengan 1320. Ada banyak. Oke. Sekarang oke lah ya. Kita bicara itu kan mestinya harus Anda sebutkan dulu nasional itu syarat sahnya diatur berdasarkan ini. Terus kemudian di di PP 80 atau di PSTE ini yang 71 ini kalau e-commerce itu dianggap sah seperti apa? Nah, bagaimana secara nasional itu muncul harusnya ya. Karena secara internasional belum ada regulasi yang mengatur itu misalnya. Kalau jawabanmu di rumusan masalah itu, kalau dibaca itu sama. Antara internasional dengan nasional sama saja, nggak ada bedanya. Ya, kamu juga lihat penentuan halamannya
kalau di daftar isi sama di apa namanya di halaman senyatanya ternyata juga beda. Nanti tolong juga disesuaikan. Oke, baik. Sekarang terakhir, ini kita fokus saja. Jadi bicaranya adalah soal keabsahan. Kalau absah itu maka nanti akan mewujudkan ada perlindungan. Kalau tidak sah maka perlindungannya menjadi susah. Ya, rumusan masalah pertama apa? Rumusan masalah pertama itu mengenai bagaimanakah keabsahan kontrak e-commerce internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Oke, berarti seluruh persoalan yang ada di judul itu sudah dijawab di rumusan masalah ya. Satu ya. Terus rumusan masalah kedua apa? Apakah hukum nasional dapat menjangkau transaksi internasional dalam rangka pemberian perlindungan terhadap konsumen? Diulang. Apakah hukum nasional dapat menjangkau transaksi internasional dalam rangka pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam kontrak e-commerce apabila terjadi one prestasi? Nah, terus hubungannya apa itu? Ada kata-kata one prestasi juga di situ. Salah satu masalah dalam e-commerce kan adanya one prestasi ya Bapak. Jadi bagaimana juga apakah hukum nasional dapat menjangkau apabila terjadi suatu permasalahan seperti one prestasi? Nah ya, itu kan berarti ada kata kunci baru kan soal one prestasi kan? Ya, jadi ada kata kunci baru mengenai one prestasi kan? Nah, oke. Padahal di sebelumnya kan kita tidak bahas soal one prestasi. Yang kita bicarakan kan soal keabsahan. Nah, iya kan? Nah, dan resolusinya juga itu kan resolusi yang kemudian sama juga resolusi ketika itu konflik nasional maupun internasional tadi juga disampaikan. Padahal misalnya kalau kita bicara soal ODR saja misalnya, ODR itu kamu mempertanyakan keabsahan ODR saja jadi rumusan masalah tersendiri. Ya, online dispute resolution itu jadi rumusan masalah sendiri. Jadi harus setidaknya begini Mbak Mariska, ada tahap merangkai lah ya antara rumusan masalah satu dengan rumusan masalah kedua. Karena saya melihat agak slack saja rumusan masalah satu sudah benar bicara begini. Nah, dari rumusan masalah kedua itu yang kemudian harusnya ada di rangkai yang pas begitu, sehingga misalnya bagaimana misalnya bicaranya mengenai proyeksi hukum nasional ke depan agar memudahkan pengabsahan atau apa, atau kemudian bicara soal kalau mau fokus ke perlindungan ya bagaimana langkah perlindungan hukum bagi begitu agar memberikan perlindungan hukum bagi itu misalnya, sehingga itu ada rangkaian dan yang saya lihat selek itu. Terus paling akhir kalau di tesis itu mestinya ada implikasi enggak ya? Implikasi. Nah, tolong nanti dilihat buku petunjuknya ya. Oh, iya. Nah, karena setahu saya beberapa yang lain itu menuliskan mengenai implikasi, ini enggak ada implikasinya. Simpulan langsung saran begitu ya. Oke, dan tadi sudah disampaikan Pak Mulyanto, nanti penulisan di kesimpulan tolong juga dibuat yang dibuat yang sesuai dengan rumusan masalah. Jadi rumusannya masalah apa, nanti simpulannya apa. Kalau nggak ada implikasi ya nggak apa-apa kalau misalnya di buku petunjuknya. Saya agak lupa ingat. Demikian waktu berikutnya saya aturkan kepada Pak Hari. Monggo Pak Hari. Ya, terima kasih Prof. Puji. Bisa didengar Mariska? Iya, bisa Bapak. Ya. Pertama soal e-commerce. Dari segi bentuk kan ada bisnis to bisnis ya toh. Meskipun e-commerce kayak Alibaba itu kan bisnis to bisnis. Ada yang bisnis to customer gitu ya. Ya, apakah itu juga berlaku sama ketentuannya, sama-sama e-commerce seperti Alibaba itu kan juga e-commerce meskipun bisnis to bisnis. Apakah
Ketentuan-ketentuan itu berlaku umum baik antara bisnis dengan bisnis atau bisnis dengan konsumen individu maksudnya begitu. Sama enggak itu, Mbak? Setahu yang saya telusuri sama, Bapak. Sama ya, kontraknya itu dalam bentuk apa toh? Dalam bentuk digital, Bapak. Bukan, maksudnya di laman bisnis itu, di laman toko online itu apa tertulis kontrak gitu? Tertulisnya ketentuan, Bapak. Waktu ketika login atau membuat akun di situ, kita sudah disuguhi misalnya apa saja yang menjadi kewajiban, apa saja yang dilakukan ketika kita melakukan jual beli di situ. Sebentar, yang putus saya atau kamu ya putus-putus tadi ya? Jadi kalau ada agak ini, Bapak. putus-putus ya. Jadi memang situ kan tidak tertulis kontrak gitu ya. Kamu harus terangkan bahwa tidak ada kata-kata kontrak itu. Orang memang kontrak itu kan bahasa akademis ya. Di dalam praktek e-commerce tertulis umumnya syarat dan ketentuan, kan begitu kalau bahasa Indonesianya. Biasanya dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Terms and condition. Ya, term and condition. Artinya kontrak itu tertulis dalam bentuk term and condition. Itu kan semua hal yang diatur dan mungkin tidak spesifik gitu. Itu kan hal kontrak yang bersifat umum. Beda dengan, mungkin kamu perlu sebut perbedaannya dengan kontrak pada umumnya kan spesifik, misalnya membeli rumah disebut rumah, misalnya begitu, membeli mobil disebut mobil. Term and condition itu kan tidak spesifik gitu, itu kan bersifat umum, berlaku untuk semua barang kan begitu ya. Itu ya, iya toh? Kan jadi kan nggak satu-satu, nggak setiap kita beli kita klik Grab tadi. Dan klik Grab itu pada waktu transaksi itu kan bukan ngeklik syarat dan ketentuannya sebenarnya, bukan ngeklik kontraknya. Kontrak itu mungkin diklik pertama kali dulu pada waktu kita akses pertama kali akun bisnis tertentu itu kan gitu. Sehingga yang perlu kamu jelaskan bahwa klik break pada pembelian atau jual beli berikutnya itu sebenarnya tidak mengklik wrap kontrak, tapi mengklik wrap jenis barang misalnya, kemudian mengklik pembayaran misalnya kan begitu, mengklik jenis pengiriman kan gitu ya. Begitu maksud apa begitu, Pak? Ya maksud saya kenapa orang itu tidak sadar pada kontrak, karena ketika terjadi jual beli itu nggak menghadapi kontrak. Beda kalau kita ke notaris datang, kan kontrak itu di depan mata kan gitu ya. Pada waktu membeli barang itu kan yang diklik-klik tadi itu kan bukan kontraknya. Kontrak diklik pada waktu pertama. Iya begitu, Mbak. Iya, Bapak. Saya kan konsumen tidak membaca karena kan sudah dari awal-awal langsung saja tanpa membaca ngerti isi dari terms and condition-nya. Iya, term and condition kan bisa di skip ya toh? Iya. Nah, itu maksud saya itu perlu kamu jelaskan meskipun itu tidak dibaca. Tetap sah kan begitu ya? Iya. Tetap mengikat, Bapak. Atau dianggap dibaca. Maksudnya
Itu harus detail apa itu sudah dianggap dibaca, disetujui, meskipun pada pembelian berikutnya itu kan nggak term and condition itu nggak ditampilkan lagi kan begitu Pak? Apa setiap pembeli ditampilkan itu? Enggak kan? Enggak, Bapak, mboten. Jadi maksud saya keabsahan itu, jadi keabsahan itu pada pembelian berikutnya misalnya itu tidak ditentukan oleh atau secara implisit kontrak itu disetujui, tidak secara eksplisit, Mbak. Mohon maaf, bisa diulang, Bapak? Iya. Mohon maaf. Kalau iya masih bisa, Mbak. Sebentar. Saya tak ganti handphone. Nggak tahu kenapa jelek gitu ya. Sebentar. Recording in progress. Bisa didengar, Mbak? Nggih. Sampun Ya. jelas, Bapak. Nggih. Ya pakai handphone. Maksud saya begini. Sebentar. Kalau pada kontrak dagang yang biasa, itu kan kontrak itu disepakati pada waktu orang jual beli itu. Nggih. Dan itu dilakukan secara eksplisit gitu ya, secara langsung gitu. Dalam kontrak e-commerce itu kan terutama ada pembelian berikutnya, itu kan orang tidak disodori kontrak begitu. Apa disodori kontrak, baik itu istilahnya term and condition atau istilah yang lain, syarat dan ketentuan. Tidak, Bapak. Jadi waktu di awal. Nah, pertanyaan saya begini, undang-undang itu mengatur syarat keabsahan kontrak itu apa? Berdasarkan apa? Menurut 1320 adanya kesepakatan klausul yang diperbolehkan suatu hal kecakapan para pihak dan suatu hal yang tertentu, Bapak. Ya, oke. Nah, kesepakatan itu kan jelas kalau di dalam, selain e-commerce ya, di dalam e-commerce kan saya tidak tahu, kamu mungkin perlu jelaskan kesepakatan itu di mana letaknya. Karena kan kontrak itu tidak ditandatangani lagi kan, cuma klik-klik gitu tadi, tapi itu pun kan tidak lagi mengklik kontrak. Nah, maksud saya keabsahan itu kamu uraikan di situ bahwa secara teknis itu kamu urut mulai dia membuka ini, dan kontrak itu sudah tidak ditampilkan lagi, tetapi ketika memilih barang, memilih jenis pengiriman, kemudian membayar, itu sudah dianggap kesepakatan terhadap term and condition kan begitu. Jadi itu apa, itu tidak menyimpang dari KUH Perdata misalnya. Enggak, kamu jawab aja, biasa, nggak usah. Itu menyimpang dari KUH Perdata enggak? Karena itu tadi, Pak, karena kan konsumen tidak membaca tadi, maka kesepakatan itu kan menjadi sedikit semu, Bapak. Jadi orang konsumen seolah-olah setuju saja, tapi padahal belum membaca isi daripada ketentuan tersebut. Ya, maksud saya makanya keabsahan e-commerce itu apakah mengikuti ketentuan pasal 1320 atau tidak. Sementara pasal 1320 itu kan jelas syaratnya. Nah, di dalam e-commerce itu kesepakatan itu kan ngeklik tadi.
Padahal situ kan tidak ada ngeklik kontrak gitu loh maksud saya. Oke. Ya gitu. Untuk di peraturan pemerintah 71 dan 80 sebenarnya juga sudah diatur mengenai syarat sahnya yang hampir sama dengan 1320, Bapak. Hanya saja itu tadi karena kesepakatannya itu masih semu hanya pada waktu di awal. Jadi menurut saya belum sesuai. Kok putus-putus ya? Oh, Iya, oke. Yang kedua terakhir. E-commerce yang batas negara. Halo Mariska. iya, Bapak. E-commerce yang lintas batas negara itu kan tunduk pada hukum di tempat toko. Halo, bisa Halo. didengar? Nggih. Tadi putus, Bapak. Nggih. Ya. Lintas negara, misalnya kayak Amazon, itu kan ada di Amerika, ada cabangnya di Hong Kong juga ada, gitu ya. Itu kan tunduk pada hukum negara masing-masing. Gitu. Jadi kalau kamu mengukur keabsahan e-commerce, terutama pada toko online yang di luar negeri, apa bisa dengan pasal 1320 KUH Perdata? Bisa nggak keabsahan? Kamu kan contohkan tadi Amazon, Wish, sampai ke AliExpress itu ya. Nggih. Apa kalau orang Indonesia beli misalnya di Amazon, keabsahan itu apa bisa didasarkan pada KUH Perdata? Untuk saya sendiri mengikuti peraturan ini, Bapak, karena perbedaan itu mengenai keabsahan itu tadi, terus lalu ada Uncitral E-commerce Model Law. Mbak Mariska, suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Ya, maksud saya nanti coba kamu terangkan ya, apakah e-commerce itu nanti ditambah maksud saya yang ada di Cina, yang ada di Amerika, keabsahan transaksi elektroniknya dengan konsumen di Indonesia itu tunduk pada hukum apa gitu. Jadi kan kalau menilai keabsahan itu ya sesungguhnya bergantung pada hukum masing-masing menurut saya begitu. Jadi perlu kamu beri tambah, yang kamu terangkan kan cuma berdasarkan pasal 1320, sementara contoh yang kamu berikan kan ada apa toko-toko online di luar negeri kan begitu. Kalau pasal 1320 dan sebagainya untuk toko online atau transaksi yang terjadi di Indonesia, menurut saya gitu. Gitu ya Mbak ya? Iya. Ya, baik, terima kasih. Saya kira itu saja, nanti perbaikan disesuaikan dengan masukan dari para penguji yang lebih dulu tadi. Gitu Prof Uji saya kira. Iya, matur nuwun Pak Saya Ari. sebagai pembimbing. Ya, matur nuwun, terima kasih.
Ada tanggapan dari Pak Mul? Pak Mul malah tidak ada ini Pak Aris. Tadi izin Bapak. Oh, gitu. Baik, Pak Mul sudah live. Pak Wawan nilai sudah. Pak Mul sudah live karena nguji. Ya. Mas Wawan. Mas Wawan. Bu Emi tadi juga saya minta ngirim nilai ke Mas Wawan mungkin sudah. Baik. Halo Mas Wawan. Baik, ini Mas Wawannya nggak bisa dihubungi, Pak Aris. Saya telepon ruangannya kan nggak ada. Ya sebentar, saya teleponnya pakai WA-nya itu loh. Iya, enggak bisa, enggak diangkat itu Prof Puji. Enggak tahu di mana ada apa itu. Oke, baik. Ini kita umumkan nanti berarti ya Pak Adi? Iya, iya. Oke, Mbak Mariska sebagai tadi yang diberi masukan oleh para penguji, tolong juga diperbaiki. Nilai belum dapat disampaikan karena percakapan belum disampaikan ke saya. Ya. Nah, tapi ya Mbak Mariska sambil berharap kira-kira di Mas Wawan seperti apa. Baik, saya pikir dari Pak Hari kita sudah selesaikan. Matur nuwun. Selamat kepada Mbak. Makasih. Iya, matur suwun Bapak, matur suwun sangat. Perjalanan hidup ke Matur depan. suwun Bapak, matur suwun sangat. Kita akhiri, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.